Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kimia, yaitu tentang reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaksi yang membatasi hasil reaksi atau reaksi yang jumlahnya sedikit dan habis bereaksi. Apa nih maksudnya? Kita coba lihat contoh soalnya langsung ya. Di contoh soal ini, Murni memberikan contohnya larutan Ki konsentrasinya 1 m. Yang volumenya 100 ml direaksikan dengan larutan PbNO3 2 kali 1 molar dengan reaksi Ki ditambah PbNO3 2 akan menghasilkan produk Pbi2 ditambah KNO3. Ada yang masih ingat nggak namanya apa ini? Ki adalah kalium iodida, PbNO3 2 adalah Pb itu adalah timbal. Timbal ini dia memiliki muatan yang berbeda-beda. Ada yang muatannya 2, ada yang muatannya 4. Sehingga ini kita sebutnya timbal nitrat. Akan menghasilkan produknya timbal iodida dan kalium nitrat. Pertanyaannya adalah, tentukan reaksi pembatasnya. Yang kedua, hitunglah massa endapan Pgi2 yang didapat. AR-nya diketahui ya, ARPB dan I-nya diketahui. Bagaimana menyelesaikannya? Langkah pertama kita adalah anak-anak buatkan reaksinya. Setelah dibuatkan reaksinya, setarakan. Di sini diperoleh bahwa 2Ki ditambah PbNO3 2 menghasilkan Pbi2 tambah 2 KNO3. Murni harap ini anak-anak sudah bisa ya menyetarakannya. Langkah berikutnya adalah tentukan jumlah mol yang diketahui. Nah, karena di sini Ki itu diketahui 1 m, volumenya 100 ml, maka kita bisa menentukan mol Ki dengan rumus mol adalah konsentrasi M dikali volume dalam liter. Artinya mol Ki adalah 1 m dikali 0,1 liter. Diubah dulu, dikonversikan ke liter ya, 100 ml jadi 0,1. Dapatnya adalah 0,1 mol. Berikutnya, mol PbNO3 ini sama ya, karena diketahui itu adalah konsentrasi dan volume, maka mol sama dengan M dikali V. Dapatnya 0,075. Langkah yang ketiga adalah kita tuliskan jumlah mol yang bereaksi untuk menentukan reaksi pembatasnya. Berarti kalau ini adalah 0,1 mol Ki, PbNO3 2 kalinya adalah 0,075 mol. Lalu kita apakan? Kita bagi dengan koefisiennya. Koefisien di sini 2, di sini 1. Sehingga kita dapatkan jumlah mol Ki adalah 0,05, sedangkan mol PbNO3 adalah 0,075. Artinya jumlah mol Ki itu yang sedikit. Nah, maka dia disebut dengan reaksi pembatasnya. Ini kalau kita hubungkan dengan koefisien, kita perhatikan 0,05 mol itu untuk koefisiennya 2 Ki. Kalau untuk 1 berarti dia ini 0,1 itu untuk 2. Ya kan, untuk 1 Ki berarti 0,05 mol. Kalau di sini koefisiennya 1, artinya untuk 1 berarti dia
0,075 mol. Nah, selanjutnya kita sudah menentukan reaksi pembatasnya, yaitu KI. Nah, selanjutnya kita mau lihat bagaimana menentukan hasil setelah reaksinya yang akan kita gunakan untuk menentukan berapa jumlah PbI2 yang mengendap. Di sini kita tulis reaksi mula-mula itu adalah KI adalah 0,1 mol. Sedangkan PB-nya adalah 0,075 mol. Produk belum ada. Oke, berikutnya yang bereaksi ini adalah 0,1 mol. Sedangkan 0,1 mol ini untuk 2 koefisiennya. Sedangkan untuk 1 PbNO3 itu berarti 0,05. Nah, sedangkan di sini terbentuk produknya adalah 0,05. Di sini berarti karena dia 2 KNO3 jadi 0,1 mol. Nah, berikutnya kita menghitung hasil setelah reaksi. Produk pasti akan berkurang. Ya, sedangkan 0,1 mol dikurang 0,1 mol habis. Sedangkan ini PbNO3-nya 0,075 dikurang 0,05, dapatnya 0,025. Nah, ini produk akan langsung menjadi hasil reaksi. Ya. Jika kita sudah mendapatkan mol PbI2, maka kita bisa menentukan berapa massa dari PbI2 dengan menentukan rumusnya mol dikali Mr. 0,05 mol dikali 461 gram Mr-nya. Sehingga kita peroleh massa endapan PbI2 adalah 23,05 gram. Oke, Bunda akan memberikan satu latihan soal untuk ini.